Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Saudaraku sekalian, ketika kita mendengar istilah PKI atau Partai Komunis Indonesia, selalu muncul dalam benak kita yaitu hal-hal yang menakutkan, selalu diidentikan dengan sesuatu yang mengerikan, sebuah kejahatan yang besar. Mengapa ini terjadi? Karena kejadian-kejadian itu sangat menancap di memori kita sejak dulu sebelum kita merdeka sampai hari ini. Dan sering di antara kita bertanya-tanya, mengapa PKI sangat ditakuti di Indonesia dan ditolak secara mentah-mentah. Siapapun tidak boleh bersinggungan dengan yang namanya paham komunis, baik secara ideologi maupun secara gerakan. Mari kita bahas bersama-sama. Saudaraku sekalian, nama Partai Komunis Indonesia atau PKI mungkin saat ini sedikit asing di telinga kita, karena semuanya tinggal cerita, semuanya tinggal sejarah. Dia pernah berjaya di zamannya, karena pengikutnya terdiri dari berbagai latar belakang, mulai dari kaum buruh, kemudian para petani, hingga kaum intelektual, yaitu orang-orang pintar atau ilmuwan. Nah, ternyata Partai Komunis ini bagian dari partai tertua di Indonesia. Partai ini dibentuk pada tanggal 23 Mei 1914 oleh tokoh sosialis Belanda. Partai ini akhirnya ditolak habis-habisan oleh masyarakat kita, karena paham yang dibawanya bertentangan dengan asas Pancasila yang kita anut bersama. Sesuai dengan namanya, ideologi PKI adalah komunis. Ideologi komunis memang beda dari ideologi yang lain. Komunisme adalah doktrin politik serta ekonomi yang bertujuan untuk menggantikan kepemilikan pribadi. Jadi kepemilikan bersama dengan kontrol komunal. Jadi siapapun tidak boleh memiliki sesuatu yang bersifat pribadi. Semua dimiliki bersama-sama. Paham komunisme melarang individu atau kelompok untuk memiliki kekayaan pribadi, karena semua kekayaan adalah milik bersama. Jadi tidak ada istilah perusahaan milik pribadi, kekayaan milik pribadi, kemudian tanah milik pribadi. Ini tidak ada dalam paham komunis. Semua harus dimiliki secara bersama-sama. Semua perusahaan adalah milik negara, dan semua harga dikendalikan oleh negara. Namun dalam praktiknya, paham komunis justru menciptakan negara otoriter, misalkan Korea Utara. Saat ini bisa kita saksikan, konsep dasarnya adalah milik bersama, tapi faktanya dikuasai oleh Kim Jong-un dan keluarganya. Nah, ini sisi gelap dari paham komunis dalam praktik di lapangan. Lalu dari manakah paham komunis ini lahir? Jadi perlu diketahui bahwa komunisme ini pertama kali dikenalkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Sebenarnya ideologi ini muncul karena adanya kesenjangan ekonomi di kalangan masyarakat antara yang kaya dan yang miskin. Karena pada saat itu, seseorang yang memiliki kekuasaan secara ekonomi dinilai tidak memiliki peri kemanusiaan karena selalu menindas masyarakat yang lemah. Sebetulnya latar belakang paham ini bernilai sosial yang sangat tinggi, teman-teman, karena mengedepankan sisi kemanusiaan. Tapi praktik di lapangan justru sebaliknya. Dulu pada abad ke-19 terjadi praktik kapitalisme, yaitu segala sesuatu, baik modal maupun kepemilikan, dikuasai oleh individu atau perorangan. Sehingga terciptalah kelas ekonomi yang tidak seimbang, kesenjangan ekonomi yang sangat jauh, kesenjangan ekonomi yang sangat kuat. Yang satu kelas atas, yaitu pemilik modal, yang diduduki oleh orang-orang kaya, dan yang kedua adalah kelas bawah, yaitu kaum buruh, yang diduduki oleh orang-orang miskin, yang mudah dikendalikan oleh orang-orang kaya. Nah, sisi positif paham komunisme ini sebenarnya menawarkan sistem kesetaraan di kalangan masyarakat. Di sini, kelas sosial harus dihapus,
sehingga tidak ada lagi kesenjangan ekonomi atau sosial. Nah, di sini menyampingkan potensi-potensi yang lain, teman-teman. Karena tentunya orang yang pintar, orang yang cerdik, orang yang kreatif, ini jauh lebih berkualitas dibandingkan orang yang bodoh, pemalas. Nah, sistem komunis ini tidak pernah mempertimbangkan sisi ini. Karena orang yang kreatif, yang pintar, yang cerdik, itu lebih berpotensi sukses, berpotensi kaya dibandingkan dengan orang yang bodoh, pemalas. Tentu yang dihasilkan juga tidak sama. Nah, paham komunis ini tidak mempertimbangkan hal itu. Semuanya dianggap sama. Komunisme yang digagas oleh Karl Marx lambat laun mengalami perubahan. Di era modern, paham ini sering disebut dengan Marxisme. Dan paham Marxisme ini lalu menjadi paham mayoritas bagi pengikut Partai Komunis di seluruh dunia. Paham komunis ingin terus bertransformasi, yaitu menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat, kemudian menghilangkan strata, kelas, dan golongan. Nah, karena perkembangan ekonomi yang terjadi, lambat laun paham komunisme ini mempengaruhi adat istiadat, tradisi, politik, sosial, moral, bahkan agama bagi masyarakat. Seolah-olah mereka ini liar, tidak lagi terkontrol dengan nilai-nilai tertentu. Pada tanggal 7 November 1917, paham komunisme diterapkan sebagai ideologi, yaitu tepatnya saat revolusi Bolshevik di Rusia. Nah, pada saat itu juga, paham komunisme disebarkan ke negara-negara lain, dan tokoh utama gerakan komunisme ini di Rusia adalah Vladimir Lenin. Maka paham komunis ini juga biasa disebut dengan Leninisme. Selain Marxisme, juga Leninisme. Karena Karl Marx ini yang menyusun konsepnya, sedangkan Lenin yang mempraktikkan di lapangan. Nah, kemudian di tahun yang sama, yaitu tahun 1917, PKI juga lahir di Indonesia. Akan tetapi pada saat itu, paham komunis masih menjadi fangkiri dari Partai Serikat Islam dan belum dikenal oleh banyak masyarakat. Akhirnya pada tahun 1921, PKI yang masih menyusup ke dalam Syarikat Islam berubah menjadi partai tersendiri. Di sini istilah PKI juga belum terlalu vulgar, belum terlalu menyolok, karena salah satu pendiri Partai Komunis, yaitu Tan Malaka, membentuk Partai Rakyat Indonesia. Secara tidak langsung diisi oleh orang-orang yang berpaham komunis tersebut. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Bung Hatta sendiri. Sepanjang sejarah PKI, ia tidak lepas dari kekerasan dan dengan bentuk pemberontakan. Dalam catatan sejarah, PKI melakukan pemberontakan sebanyak 3 kali. Yang pertama dilakukan pada tahun 1926. Namun pemberontakan ini gagal total karena dilibas oleh pemerintahan kolonial Belanda. Pada saat itu, ada ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 ditahan, dan ada sekitar 1.308 orang dari kader-kader Partai Komunis ini dikirim ke sebuah kamp tahanan di Papua. Dan ternyata gerakan PKI ini tidak diam, teman-teman. Secara perlahan namun pasti, melalui gerakan bawah tanah, ternyata PKI terus bergerak secara masif, membangun kekuatan, bahkan sampai Indonesia merdeka. Akhirnya pada tahun 1948, PKI kembali melancarkan pemberontakan yang kedua, yang dipimpin oleh Musso. Pemberontakan yang kedua ini adalah pemberontakan yang ekstrim, karena berniat untuk meruntuhkan Republik Indonesia dan menggantikannya dengan negara komunis. Dan akhirnya pemberontakan ini bisa digagalkan. Sekaligus pemimpin PKI tersebut, yaitu Musso, bisa diringkus dan dihukum mati. Kemudian pada tahun 1965, PKI kembali bangkit, yang dipimpin oleh D.N. Aidit, juga melakukan pemberontakan dengan menculik 7 jenderal dari Angkatan Darat. Dan pemberontakan ini berhasil dilumpuhkan. Dan setelah pemberontakan ketiga ini, PKI tidak lagi diberikan kesempatan untuk beroperasi. Dan dari kasus ini, PKI dibubarkan. Bahkan
tidak diberi ruang sedikit pun di kalangan masyarakat, baik secara politis maupun sosial kemasyarakatan. PKI dilenyapkan, namanya dihilangkan. Lalu mengapa PKI ini dilarang di Indonesia? Setidaknya ada beberapa alasan, teman-teman. Yang pertama, komunisme dianggap bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Memang awalnya, paham komunis ini, khususnya yang ada di Indonesia, tidak berfaham ateis, yaitu tetap percaya dengan adanya Tuhan. Ini juga dibuktikan dengan adanya pemimpin-pemimpinnya yang sangat religius. Misalkan Musso, dia seorang muslim sejati. Dia adalah santri tulen yang taat beragama. Kemudian ada Amir Syarifuddin, dia adalah seorang Kristen yang taat. Lalu ada D.N. Aidit, dia adalah muslim yang taat dan rajin mengaji. Akan tetapi, praktik di lapangan, para simpatisan PKI, khususnya yang ada di masyarakat level bawah, justru banyak melecehkan agama. Dan ini sesuai dengan paham ideologi komunisme murni yang menganggap agama sebagai candu dan penghambat bagi kemajuan. Sehingga agama ini bagi komunis sebetulnya dianggap sebagai musuh. Oleh karena itu, komunisme di Indonesia dianggap sebagai momok yang sangat menakutkan. Kemudian alasan yang kedua, komunisme bergerak secara radikal. Siapapun yang memiliki paham berbeda dari mereka pasti dianggap lawan, dianggap musuh. Radikalisme dalam komunis ditunjukkan dengan memaksakan satu paham kepada semua orang, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Siapapun harus satu paham, yaitu paham komunis. Jika tidak, dia akan dihabisi. Kemudian alasan yang ketiga, mengapa komunis ini ditolak di Indonesia, yaitu dia membunuh hak asasi manusia. Ini terbukti dengan adanya pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mulai tahun 1926, kemudian tahun 1948, sampai tahun 1965. Semua menelan korban jiwa yang sangat banyak, mulai dari tokoh agama, pejabat pemerintah, masyarakat sipil, para konglomerat, sampai para cendekiawan. Bahkan Gubernur Jawa Timur, yaitu Pak Aryo Suryo, juga meninggal dunia dalam peristiwa Madiun 1948. Pelakunya adalah PKI di bawah kepemimpinan Musso. Kemudian alasan yang keempat, mengapa komunis ini ditolak mentah-mentah di Indonesia? Yaitu karena paham komunisme membunuh nasionalisme. Mengapa demikian, teman-teman? Karena masyarakat tidak merasa ikut memiliki terhadap negara. Dalam sistem komunisme, semua hal diatur oleh negara. Masyarakat tidak punya wewenang untuk menentukan benar dan salah. Apapun yang dikatakan benar oleh negara, maka itu adalah sebuah kebenaran mutlak. Dan jika negara menganggapnya itu salah tentang sesuatu hal, maka juga dianggap salah. Kemudian alasan yang kelima, mengapa komunisme ini ditentang atau ditolak di Indonesia? Yaitu karena komunisme dianggap bertentangan dengan sistem multipartai. Memang sebenarnya komunisme di Indonesia ini awalnya tidak memaksakan sistem partai tunggal. Namun mengingat paham komunisme yang digagas oleh Karl Marx hanya menganut sistem satu partai, yaitu komunis, maka ketika partai komunis ini bisa memenangkan pemilu, bisa jadi partai-partai lain akan dihapus semuanya dan harus berpindah ke paham satu, yaitu paham komunisme. Nah, dari pertimbangan ini, maka undang-undang terkait dengan pelarangan atau pembubaran PKI tertuang dalam TAP MPRS tahun 1966 yang isinya adalah yang pertama, menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Indonesia. Jadi di Indonesia, dari dulu sampai kapanpun, tidak boleh membangkitkan kembali paham komunisme, baik secara ideologi maupun secara gerakan. Kemudian isi TAP MPRS yang kedua terkait dengan PKI yaitu setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan paham komunisme dalam segala bentuk dan manifestasinya
dan menggunakan segala macam aparatur serta media penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut dilarang. Jadi inilah mengapa PKI di Indonesia dilarang. Karena memang tidak sesuai dengan iklim ketimuran, tidak sesuai dengan kebudayaan orang timur, di mana orang timur itu selalu mengedepankan hal-hal yang bersifat religi, selalu mengikuti agama-agama tertentu, sedangkan komunisme menjauhi hal-hal itu. Indonesia sama sekali tidak cocok jika bersinggungan dengan faham komunisme. Akan tetapi, jika kita hanya belajar tentang komunisme atau sistem komunisme secara ilmiah, dan juga karena untuk mengamankan Pancasila kita, ini boleh dilakukan atau bahkan dianjurkan dengan catatan tetap tunduk dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Kita tidak boleh terlena sehingga mengikuti paham komunisme. Kita hanya boleh mempelajari secara ilmiah, bukan untuk diikuti, bukan untuk ditiru, tapi justru untuk diantisipasi. Semoga negara kita tetap aman, damai, dan sejahtera. Dijauhkan dari konflik apapun, sebagaimana yang sudah terjadi di masa-masa lampau. Amin, Allahumma amin. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.